itu kerjasama kolaborasi itu yang penting ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk tentang ijazah digital 2026. Tidak jauh beda dengan tahun kemarin Bapak Ibu. Tetapi supaya pasti Bapak Ibu, ketika tadi saya disampaikan di pesta Bang Homan Donate ijazah digital, katanya oke, nggak apa-apa. Dan materi ini barusan dikirim oleh kementerian. Saya minta tadi dari pengelola ijazah digital Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi saya bilang, Pak, mohon izin Pak, kami perlu kali untuk sosialisasi, makanya langsung dikirim. Ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, terkait pengelolaan ijazah tidak jauh beda dengan tahun kemarin. Bapak Ibu, silakan lanjut. Nah, Bapak Ibu, latar belakang transformasi ijazah Bapak Ibu, sistem ijazah bertransformasi dari belangko konvensional fisik menjadi sistem digital terintegrasi. Ini sudah tahun kedua Bapak Ibu, ini bukan yang baru lagi sama kita. Ini sudah tahun kedua, artinya proses seperti tahun kemarin sama dengan seperti tahun ini, tapi ada bedanya sedikit, ada perubahannya sedikit Bapak Ibu. Kemudian pengelolaan tidak lagi manual, melainkan melalui draft otomatis dari repositori tunggal kementerian. Prinsip utamanya validitas, akurasi, legalitas. Pemutakhiran data itu melalui, kalau kita di SD, Bapak Ibu itu melalui Dapodik. Kalau dia sekolah berbasis keagamaan, misalkan madrasah ataupun seperti SMAK yang ada di Tarabungan, itu melalui EMIS. Kemudian menjamin integritas data sejak awal proses, mencegah praktik kecurangan ijazah tidak valid, memudahkan akses penelusuran dan kebenaran data, murid WNI masuk Dapodik dan verbal ini. Bapak Ibu, saya tanya dulu, Bapak Ibu untuk tahun kemarin, ijazah tahun kemarin, Bapak Ibu sudah pernahkah mencek di aplikasi manajemen ijazah yang tahun kemarin? Siapapun bebas masuk ke dalam. Nanti Bapak Ibu tinggal ambil di situ manajemen ijazah, nanti akan muncul. Silakan Bapak Ibu masukkan NISN siswa ataupun nomor ijazah nasionalnya. Nanti akan muncul di sini. Sehingga Bapak Ibu, penyimpanan ijazah kita bukan lagi di lemari atau di map, bukan hanya di situ, tetapi sudah disimpan di awan Bapak Ibu. Bukan awan yang di atas ya, awan sistem cloud namanya, ya sistem cloud. Jadi digital, ya sotong biar yang tentu awan, ya. Lanjut. Kemudian regulasinya seperti yang saya sampaikan waktu kita di K3S. Sebenarnya hanya ada dua sebenarnya Bapak Ibu, tetapi di sini sudah tambah dua lagi. Nanti Permendikbudristek nomor 58 tahun 2024 tentang ijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian ada Permendikbudristek nomor 21 tentang standar penilaian pendidikan. Itulah dasar kita membuat SKL. Ini dasar kita membuat ijazah, ini dasar kita membuat SKL dan transkrip nilai. Kemudian ada Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025, perubahan kurikulum dari Permendikbudristek nomor 12 tahun 2022. Nah ini, kemudian ada surat edaran Dirjen, nanti Bapak Ibu silakan di-download, dicetak ya. Surat edaran Dirjen nomor 5 2025 tentang penyelesaian penerbitan ijazah tahun ajaran 2024-2025. Bapak Ibu, untuk ijazah tahun kemarin, masih ada yang belum terbit ijazah? Gak ada lagi ya? Udah beres semua ya, Bapak Ibu ya? Nah tahun kemarin Bapak Ibu, Kabupaten Samosir termasuk salah satu kabupaten yang paling tercepat menyelesaikan ijazah digital Bapak Ibu. Jadi kita nggak ada masalah ya. Sampai saat ini Bapak Ibu masih ada beberapa kabupaten yang tidak bisa menerbitkan ijazah tahun kemarin, termasuk Tapteng, Sibolga yang kena bencana. Jadi artinya bulu-bulu Sunari Tapasai Masonari, mana tahu suatu bencana? Iya kan? Nah seperti itu di Tapteng. Jadi mereka menunggu, tiba-tiba datang bencana, nggak bisa lagi dibuat ijazah digitalnya. Jadi di-push Bapak Ibu. Kalau tahun kemarin Bapak Ibu di bulan Juni, di akhir Juni, kita sudah hampir 95% sudah cetak ijazah digital, sudah selesai. Ya, jadi maksudnya tahun ini juga harus seperti itu Bapak Ibu. Ya, lanjut Bu. Kemudian kebijakan Permendikbudristek nomor 58 ini Bapak Ibu, nanti di sini ada perubahannya, sedikit perubahannya Bapak Ibu. Yang pertama modernisasi regulasi, mencabut Permendikbud nomor 14. Kemudian instruksi khusus penggunaan TTE. Jika menggunakan TTE, draft ijazah
tidak perlu dan tidak boleh dibubuhi stempel satuan pendidikan. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memilih TTE, maka Bapak Ibu sudah harus punya tanda tangan elektronik atau yang berbarcode itu. Bapak Ibu siapa yang sudah punya? Belum ada ya? Kalau belum punya Bapak Ibu, jangan dipilih TTE. Nanti Bapak Ibu dialihkan ke tanda tangan elektronik, Bapak Ibu. Kemudian ketentuan tanda tangan basah. Jadi ada dua pilihannya, TTE dan tanda tangan basah. Untuk TTE basah dapat memilih menggunakan foto digital maupun tempel. Metode pengesahan tersebut juga masih dapat dibubui setelah draft ijazah diterbit. Jadi ini perbedaannya satu lagi Bapak Ibu. Kalau tahun kemarin kita tidak ada fitur unggah foto, ya kan Bapak Ibu? Tahun ini ada. Tahun ini ada. Jadi untuk tanda tangan basah, jika Bapak Ibu mau mengunggah foto silahkan. Kalau sistem tempel juga silahkan. Terserah Bapak Ibu. Yang mana paling enak? Yang mana paling enaknya? Tetapi Bapak Ibu di atas harus pilih tanda tangan basah, jangan tanda tangan elektronik. Yang mana paling enak Bapak Ibu silahkan. Nah sekarang kita sepakati, mohon izin Bapak Kabin SD dan SMP, kita sepakati yang mana kita pakai, kita unggah atau kita tempel? Sepakat? Oke, artinya Bapak Ibu satu kabupaten itu kita sepakat, jangan ada yang beda-beda. Kalau tempel katanya tempel, jangan lagi ada yang unggah. Oke Bapak Ibu. Kemudian untuk opsi pengesahan ada tanda tangan elektronik tersertifikasi atau tanda tangan basah. Yang pengesahan itu di aplikasi, ya. Jangan dipilih TTE Bapak Ibu, pilih aja tanda tangan basah. Untuk upload foto bisa, nggak diupload juga bisa, ya. Lanjut Bu. Kemudian Bapak Ibu lanjut aja. Ini lanjut. Nah, tata cara penerbitan ijazah tahun 2026 Bapak Ibu, ini kan udah selesai. Jadi Bapak Ibu sebelum masuk ke sini kita, yang saya jelaskan Bapak Ibu kerjanya harus terstruktur. Yang pertama Bapak Ibu yang kita melaksanakan asas. Sudah selesai? Sudah Bapak Ibu? Sudah. Kemudian Bapak Ibu harus melaksanakan rapat Dewan Guru. Menentukan siapa sih yang lulus ini. Ya, buatlah SK-nya Bapak Ibu, SK keputusan kelulusan. Nomornya terserah penomoran sekolah Bapak Ibu. Itu tidak diatur, nggak harus baku. Terserah seperti tahun kemarin juga. Ya, Bapak Ibu ya. Nomornya itu betul-betul diperiksa karena itu nanti yang mau kita upload ke sistem. Nomor dan tanggal. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian setelah rapat menentukan siapa yang lulus, baru operator atau admin ijazah digital bisa masuk ke aplikasi. Bapak Ibu, adakah siswa kita yang tidak lulus tahun ini? Semua lulus. Bisakah siswa kita tidak lulus? Beberapa kabupaten sudah saya sampaikan ya, bisa ya Bapak Ibu ya, beberapa kecamatan. Bisa ya Bapak Ibu, bisa tidak lulus. Mulai dok kurikulum merdeka kok lulus sudah? Enggak juga, bisa kok tidak lulus. Dan itu sudah kita sampaikan di beberapa K3S ya Bapak Ibu ya. Nah setelah itu maka admin atau operator dapodik kita, operator manajemen ijazah kita itu masuk nanti ke dalam, ditentukanlah siapa yang lulus ini sehingga Pusdatin bisa memastikan itu DNS, daftar nominatif sementara. Bapak Ibu ketika dia masih DNS, Bapak Ibu masih bisa memperbaiki kok. Sudah DNS ini ya kan? Udah ditarik Pusdatin ini DNS, coba dicek nanti, dicek, masih ada yang salah, masih bisa diperbaiki. Jadi Bapak Ibu, jangan ada beberapa sekolah kita di kelas 1 dia tidak ada akta lahir, yang ada surat tardidi. Namanya misalkan, ini misal ya, yang paling gampang saya ingatlah, Deborah B. SD 9 ini, tapi bukan yang ini ya, Deborah B.K. Simbolon itu di surat terdidinya. Jadi ketika mengentri ke dapodik itu tetap rupanya dia waktu di kelas 2 atau kelas 3 sudah diurus akta lahirnya. Dan operatornya lupa memperbaiki sehingga namanya ini terbawa ke kelas 6 dan dianggap tidak residu. Ya karena itu pertama awal input.
Nah ternyata waktu ijazahnya muncul namanya Deborah B.K. Simbolon. Orang tuanya komplain. Masa sonon akte lahirnya kan Deborah Belvania Kirana Simbolon. Nah artinya kalau masih ada yang seperti itu masih bisa diperbaiki ya Bapak Ibu. Nah ketika Pusdatin sudah membuat itu DNS Bapak Ibu, maka Bapak Ibu masuk ke SPTJM. Masuklah SPTJM. Dari mana SPTJM itu dapat? Dari aplikasi. Nanti admin manajemen ijazah tinggal download format SPTJM itu. Nanti Bapak Ibu baca, disitulah nanti ada kelulusannya. Bapak Ibu baca, baru ditandatangani, stempel. Ya, sampai situ, mungkin masih sampai situ ya, Bapak Ibu dikerjakan. Dan sudah ada yang mengunduh? Sudah, sampai situ masih ya? Oke, kita masuk sini. Nah kemudian ini tadi. DNS, kemudian ada rekap kelulusan SPTJM. Nih, kita kasih sampai SPTJM kan? Jika Bapak Ibu sudah mengajukan SPTJM ini dan disetujui oleh admin kabupaten, maka DNS itu akan berubah menjadi DNT. Bapak Ibu tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Tanpa nggak bisa lagi diperbaiki, Bapak Ibu. Nah, setelah DNT Bapak Ibu, nanti admin kabupaten menyetujui SPTJM Bapak Ibu, tunggu 3 hari. Tunggu 3 hari, maka Pusdatin akan menerbitkan NIM, nomor ijazah nasional. Habis itu dicetak, terbitkan. Oke, lanjut Bu. NIM. Kemudian lanjut. Habis. Heng. Perbedaannya gimana sih Bapak Ibu tahun kemarin dengan tahun ini supaya bisa antisipasi ya. Kalau di tahun 2025 tentang SK penetapan kelulusan, format SK penetapan kelulusan diunduh dari sistem. Nah itu tahun kemarin. Iya. Kan kita unduh ya kan? Iya, Pak. SK penetapan. Kalau tahun ini Bapak Ibu, formatnya mengikuti tata naskah dinas pada satuan pendidikan dan tidak perlu diunggah pada sistem. Hanya input nomor dan tanggal. Ya kan Bapak Ibu kan? Ya. Nah kemudian untuk tersedia fitur pembatalan ijazah tahun ini tidak ada lagi. Dan boy, jadi nggak bisa salah lagi. Kalau tahun kemarin kita ada 2 sekolah yang pembatalan ijazah karena salah satu nama itu tadi salah. Jadi kita batalkan. SD 15 Ambarita dan SD 20 Sipira. Itu kita batalkan. Nah pembatalan itu butuh proses panjang. Harus ada surat ini, dan surat itu. Belum lagi kita dimarah-marahi Pusdatin. Ya kan? Jadi tidak ada lagi. Artinya Bapak Ibu sudah harus lebih teliti. Ya. Kemudian Bapak Ibu untuk relasi legalitas. Bapak Ibu masih adakah sekolah kita yang belum terakreditasi? Tidak ada lagi ya. Kita lanjut. SPTJM, tahun kemarin SPTJM hanya dapat diajukan 1 kali setelah seluruh peserta didik valid. Jadi tahun kemarin hanya sekali. Makanya Bapak Ibu hati-hati membuat SPTJM, kami juga admin hati-hati menyetujui dan menolak. Ya. Kemudian ada batasan waktu dalam pengajuan SPTJM. Kemarin kan ada batasannya ya, SPTJM ya kan? Nah untuk tahun ini Bapak Ibu, SPTJM itu bisa dilakukan berulang kali. Artinya, jika kita sudah ajukan dan disetujui oleh Dinas Pendidikan, kita cek, kan? Ternyata nomor penetapan kelulusan salah, unggah lagi ke dalam, bisa. Nah, kemudian untuk tahun ini, Bapak Ibu, SPTJM dapat dilakukan berulang kali. Itulah yang saya sampaikan tadi. Tanpa menunggu seluruh peserta didik valid, kemudian tidak ada batasan waktu. Untuk metode pengesahan foto, Bapak Ibu, tahun kemarin tidak tersedia pilihan metode pengesahan ijazah pada sistem. Itu yang tadi saya sampaikan. Kemudian tidak tersedia fitur unggah foto tahun kemarin. Tahun ini tersedia pilihan TTE atau tanda tangan basah. Kemudian tersedia fitur unggah foto peserta didik. Ya, Bapak Ibu, lanjut. Nah, ketentuan SPTJM, Bapak Ibu, SPTJM dapat diajukan lebih dari 1 kali, kemudian tidak ada batasan. Peserta didik yang sudah valid dapat diproses terlebih dahulu, sama seperti tahun kemarin juga sih, Bapak Ibu.
Kemudian seluruh SPTJM mengacu pada satu nomor penetapan kelulusan. Walaupun berulang kali kita download SPTJM, tapi nomornya harus sama. Oh gitu. Gitu. Jadi Oke. satu nomor dia. Ya, lanjut Bu. Untuk tidak terakreditasi nggak ada ya. Kita lanjut aja. Lanjut. Kalau tahun kemarin ada satu sekolah yang tidak terakreditasi, SD swasta Asisi tahun kemarin. Jadi kita koordinasi dengan Badan Akreditasi, Bapak Ibu, untuk sementara demi kepentingan ijazah digital, maka SD swasta Asisi itu untuk sementara diberi akreditasi C. Ada SD Asisi hadir? Sekarang akreditasi apa Pak? Iya, sekarang A. Jadi kalau tahun kemarin mereka belum terakreditasi, untuk sementara dikasihlah dulu C. Sekarang sudah A. Nah kemudian Bapak Ibu, lanjut. Ini relasi lanjut. Nah, sebelumnya, apa sih tugas kita Bapak Ibu ijazah digital ini? Yang pertama, pemutahiran data, kemudian memeriksa data kepala satuan pendidikan. Bapak Ibu, ini tahun kemarin ada banyak yang salah ini, kepala satuan pendidikan. Jadi kan di sana kan nama kepala sekolah. Jadi misalkan dibuat Rumiati Sihotang, gelar depan. Kan situ kan ada sebagian karena gak ada gelar depannya dibuat garis strip gini, gak ada, itu maksudnya dibuat strip gini, ya kan? Gelar belakang dibuat SPD, muncullah di ijazah nama kepala sekolah strip Rumiati Sihotang SPD. Jangan dikosongkan aja, dilewatkan aja, ya. Kemudian penulisan gelar Bapak Ibu, iya. Untuk penulisan gelar akademik ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kemarin saya tanya, mau dong kepala sekolah kami misalkan suster misalkan. Ini kan ada kan SR. Bu Dodi Bruder atau pastor, bisanya kami lengketkan itu Pak? Saya tanya kemarin. Gak bisa Pak, ini hanya untuk gelar akademik. Ya, situ bisa. Jadi nanti kan Bapak Ibu, untuk penulisan gelar akademik sesuaikan dengan data kepegawaian Bapak Ibu. Unang dong nggak dapat ijazah S2 misalkan, tapi belum pencantuman dibuat, nggak bisa. Nanti itu teridentifikasi kepala sekolahnya itu nggak ada di Samosir. Karena Bapak Ibu, antara Rumiati Sihotang dengan Rumiati Sihotang SPD berdasarkan data kependudukan itu dua orang yang berbeda, ya. Atau Rumiati SPD itu dua orang yang berbeda. Jadi tahun kemarin itu ada saya suruh perbaiki, ada Pak Dapot. Pak Dapot tahun kemarin itu saya suruh perbaiki karena memang dibuat gelarnya Dapot Donatus Sijabat SPD MPDGR. Saya cek data kepegawaian beliau, MPDGR-nya nggak ada, Pak hapus SPD aja. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi dicek satu-satu. Jadi ketika Bapak Ibu pun waktu tahun kemarin mengirimkan SPTJM ke saya cek data kepegawaian Bapak Ibu. Gelarnya pas dok? Nggak pas? Nah itu. Jadi Bapak Ibu, jika tahun kemarin kita cek siapa sih yang sudah pernah diterbitkan ijazahnya oleh Pak Dapot misalkan. Jadi kita klik namanya, Dapot Donatus Sijabat. Nggak ada keluar ijazah itu. Kita buat lagi Dapot Donatus Sijabat SPD MPDGR, itu nggak ada keluar. Tetapi kalau kita buat Dapot Donatus Sijabat SPD, keluarlah semua. Inilah ijazah yang pernah Bapak tanda tangan. Nanti dicek di mana jamin ijazah Bapak Ibu. Ya, untuk gelar ya Bapak Ibu. Kemudian, termasuk titik-titik nama Bapak Ibu, titik-titik. Jadi kan, siapa yang ada punya titik di sini namanya ya? Misalkan P titik. Jangan lupa membubuhkan titiknya Pak. Harus ada tetap titiknya karena itu entry manual nanti nama kepala sekolahnya. Jadi B titik Rianto Naibaho. B titik Rianto Naibaho SPD MPD Pak. Oh ya, jadi harus sesuai itu Pak. Bisa ketika Bapak Ibu juga menandatangani SPTJM, cek namanya. Iya. Ya. Kemudian untuk lokasi
penandatanganan ijazah. Tahun kemarin apa kita buat Bapak Ibu? Samosir kah? Atau Kap Titik Samosir? Atau Kabupaten Samosir? Kabupaten Samosir. Nah, tahun ini setelah elektronik Kabupaten ya? Kabupaten Kap Titik. Enggak, setelah elektronik Oke. kabupaten. Oke, Bapak Ibu. Jadi untuk Iya, tahun kan? ini sepakati nanti Bapak Ibu mau Kap Titik Samosir atau Kabupaten Samosir, silakan ya Bapak Ibu ya. Setelah apa kabupaten kan? Izin Ibu Pesta, ini bukan bidang saya, Bapak Ibu. Tidak ada di Ini sini. bukan bidang saya, Ibu Rita. Hah? Di sini. Apa udah ada? Selain titik Samosir itu udah saya tolak. Oh ya, berarti untuk SD Kap Titik Samosir. Untuk SMP Ibu Santa dan Pak Santoso yang Dan sudah kabupaten setuju SPTJ juga. apa yang dibuat Bu? Kabupaten Samosir, dan ini berdasarkan surat dari dinas juga. Di Iya. sini semua sudah ada. Kabupaten Samosir. Sewa- Tapi nggak apa-apa Bu, itu opsionalnya. Sewaktu Jadi kalau manual SD kita buat Kap Titik Samosir, SMP Kabupaten Samosir, nggak masalah, Bapak Ibu. Ya. Jadi SD sepakat ya, Kap Titik Samosir ya, SMP Kabupaten Samosir. Oke? Sewaktu manual buka Samosir sebenarnya. Oke, ya. Kemudian membuat dan mengunggah SPTJ, itulah tugasnya Satuan Pendidikan. Selebihnya itu tugas kami dan kementerian. Lanjut. Nggak mau ijazah aku nih. Bapak Ibu, kita masuk ke transkrip. Bapak Ibu. Transkrip adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui capaian perkembangan hasil belajar peserta didik. Ketentuannya wajib bahasa Indonesia, dapat diterjemahkan ke bahasa asing jika diperlukan oleh peserta didik. Ini nggak usah ya. Nah, ketentuan mata pelajaran Bapak Ibu masuklah ke Permendikbud nomor 13 tahun 2025, masuk ke situ Bapak Ibu. Berdasarkan standar penilaian untuk jenjang SD mempertimbangkan mata pelajaran yang telah dilaksanakan pada saat kelas 5 dan kelas 6. Itulah kelulusan itu. Mulai dari semester 10, 9, 10, 11, 12. Untuk SMP mulai kelas 7, kelas 8 sampai dengan kelas 9. Nah, elemen yang wajib Bapak Ibu, muatan informasi yang ada di transkrip nilai itu harus sama dengan muatan informasi yang ada di ijazah digital. Mencakup ini Bapak Ibu. Ada nomor transkrip nilai. Bu, Bapak Ibu, nomor transkrip nilai untuk siswa masing-masing berbeda. Seperti tahun kemarin. Tidak boleh sama. Berbeda. Kemudian nama satuan pendidikannya. Bapak Ibu, nama satuan pendidikan ditranskrip sesuaikan dengan ijazah digital. Misalkan, di ijazah digital si A, SD 11 tambah dolok, misalkan. Di situ ditulis di ijazahnya SD negeri huruf besar semua. SD negeri 11, maka di sini harus huruf besar semua. Jadi jangan jadi huruf depannya huruf besar, harus sama huruf besar. Jika di ijazahnya misalkan SD negeri N-nya huruf besar, kemudian negerinya huruf kecil, sesuaikan. Sesuaikan. Karena itu satu paket. Ijazah dan transkrip itu satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Kemudian NPSN sekolah dan NISN siswa. Karena ini nanti Bapak Ibu entry manual Bapak Ibu, enggak otomatis. Sesuai dengan ijazah digital. Ijazah digital itu nanti patokannya. Kemudian nama lengkap pemilik, namanya harus sesuai dengan ijazah. Ya beda-beda. Tempatnya juga nomor ijazah nasionalnya ambil dari ijazah digital. Tanggal kelulusan tetap 2 Juni 2026. Semua sama. Sama semua 2 Juni 2026. Kemudian daftar mata pelajaran, tanggal terbit dan nama jabatan sama seperti tahun kemarin. Lanjut Bu. Lanjut. Untuk transkrip nilai SD gabungan nilai kelas 5 dan 6, untuk SMP 7, 8, 9. Kelas 7, 8, 9. Nah, acuannya Permendikbud nomor 21 tahun 2022. Kemudian Bapak Ibu, untuk transkrip nilai, jangan nanti Bapak Ibu lupa. Karena kan di kurikulum Merdeka itu
pendidikan agama titik-titik dan budi pekerti. Jadi agamanya kita yang isi. Unang selita harbi kamu nak. Ya kan? Ada beberapa kemarin sekolah ala perjulu warni siswa yang nasi agama Islam. Jadi maksudnya pendidikan agama Islam. Kemudian copy paste, holak warna ganti. Lupa transkrip. Sudah siswa yang beragama Islam. Biar saya dong. Jadi jangan salah nanti Bapak Ibu. Dan tahun kemarin kita juga kena tegur gara-gara agama itu penulisan di rapor. Ya. Nah kemudian mata pelajaran pilihan baru Permendikbud nomor 13 menambahkan struktur kurikulum dengan mata pelajaran coding kecerdasan artifisial. Bapak Ibu sudah ada KKKA terkhusus? Belum. Tahun kemarin kita sepakati belum ya? Ya udah. Iya untuk secara keseluruhan belum kita sepakati ya? Atau sudah adakah yang membuat KKK secara khusus? Belum. Belum. Oke, sesuaikan ya. Kemudian ketentuan Bapak Ibu, nilai coding dan KA bisa dimasukkan ke dalam bisa, bukan harus. Bisa dimasukkan, kemudian hal indikat dan lain sebagainya. Untuk tahun ajaran baru Bapak Ibu, bahasa Inggris itu sudah diakui menjadi mata pelajaran tersendiri atau mata pelajaran yang bisa diampu oleh khusus guru bahasa Inggris. Jadi sama ini kan bahasa Inggris kita itu masih diajarkan oleh guru kelas. Nah untuk tahun depan bahasa Inggris itu sudah bisa diampu oleh khusus guru mata pelajaran. Soalnya penjas dohot agama. Ya, lanjut. Lanjut Ibu. Nah Bapak Ibu ini sudah masuk kita ke aplikasi Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu nanti dibuka di sana ijazah data dan lain. Operator kita sudah tahu itu. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, nomenklatur, mengatur penulisan nama sekolah. Sekolahnya disesuaikan sesuai dengan SK Bapak Ibu. Ya. Kemudian Kepala Satuan Pendidikan memperbarui data keaktifan dan gelar kepala sekolah. Itu tadi yang saya sampaikan, karena itu entry manual. Kemudian metode pengesahan bisa pilih TTE dan tanda tangan basah. Pilihlah tanda tangan basah. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini tadi yang saya sampaikan ini Bapak Ibu, untuk orang tua bisa membuka ini, siapapun bisa membuka untuk portal data. Artinya kan anakku siaha, sedia dok NSN nanarhenai, orang tuanya menginput ke aplikasi, muncullah nanti namanya sama ijazahnya. Ya. Kemudian untuk verifikasi Bapak Ibu itu nanti akan diverifikasi oleh kementerian, kemudian ada konfirmasi data. Lanjut, Bu. Nah portal ijazah ini Bapak Ibu, ini tadi yang saya sampaikan itu. Nanti ambil NISN, nanti keluar ijazahnya untuk tahun kemarin. Lanjut. Nah seperti ini, nah ini salon dan lanjut. Nah ini lanjut, terus. Nah Bapak Ibu, sekarang teknisnya Bapak Ibu. Standar pencetakan sama seperti tahun kemarin Bapak Ibu. Ijazah itu dicetak di kertas putih polos. Ukuran A4 minimal 80 gram. Tahun kemarin kita sepakati ya 100 gram ya. Sekarang sepakati lagi lah. Masih ada. Tetaplah sama 100 gram. Jadi suatu ngadon be sona tahunnya teh. Ya Ibu Sinaga mana SD 10 Tagalog. 100. Mana iya jangan lagi ya Bu ya. Nah Ibu ini tahun kemarin tersendiri dia pakai sertifikat, kertas sertifikat. Karena sudah sempat dicetak ya udahlah bagikan aja lah. Kertas saya pakai Ibu teh. Oh jadi itu sih dengan Ibu yang jadi hasil percetakan ini. Ya oke ya. Kemudian Bapak Ibu dilarang mengubah format ijazah Bapak Ibu. Suatu kita baik permakna. Jadi tahun kemarin ada seperti itu Bapak Ibu. Asa soal baga ijazah kon ubah moderna. Kan? Dikopi, dikonversi ke Word, ibarat moderna. Hanya bisa. Kita tinggal download kok, tinggal cetak, enggak kita apa-apain itu, ya. Nah, untuk ketentuan stempel dan pengesahan seperti yang saya sampaikan juga Bapak Ibu ya. Tanda tangan elektronik dilarang menggunakan stempel sekolah. Jadi nggak perlu lagi stempel sekolah
Kalau kita pilih tanda tangan elektronik, yang kita perlukan apa? Barcode tanda tangan elektronik. Bapak Ibu belum punya kan? Pilihlah tanda tangan basah. Itu. Nah, untuk tanda tangan basah wajib menggunakan stempel, yang mengenai sebagian tanda tangan kepala sekolah. Yang saya sampaikan di K3S, tidak wajib harus kena foto. Bisa nggak kena? Atau kita sepakati? Kena nggak? Kita kenakan atau tidak? Kena. Tidak, nggak usah. Cukup tanda tangan. Kenapa? Karena spasi antara foto dengan tanda tangan itu jauh. Jadi nggak tahu nih kan Bapak Ibu lu menggeser-geser putih, ya kan? Jadi nggak usah, cukup tanda tangan aja, ya. Sepakat ya? Kemudian tanda tangan pada ijazah dilakukan oleh kepala sekolah atau PLT bisa, tanpa menambahkan PLT di samping kepala sekolah, ya, Bapak Ibu ya. Oke, untuk foto, Bapak Ibu, foto ukurannya itu 3x4, ya. TTE itu wajib unggah file foto. Kalau kita pilih TTE, tadi kan nggak kita pilih lagi ya. Tes. Yang kita pilih tanda tangan basah. Bapak Ibu, kalau ada nanti pertanyaan, tunggu selesai pemaparan. Saya pikir kita bukan lagi anak siswa kita. Ya Bapak Ibu, jadi nanti kalau ada yang agak menggelitik di tahun sekarang, kita dengarkan dulu. Saya pun posisinya duduk di sini karena saya belajar Bapak Ibu. Sama seperti Bapak Ibu, ini sudah tahun kedua. Terima kasih, mohon kerjasamanya. Ya Bapak Ibu, saya sedang menegur Bapak Ibu mulai dari sekarang. Saya lanjut, ya. Kalau kita pilih tanda tangan basah, Bapak Ibu, ada dua pilihannya. Bapak Ibu bisa mengunggah, Bapak Ibu bisa menempel. Kita sepakati, tadi sudah tempel. Ya udah sepakat kita ya. Lanjut. Nah, fitur baru unggah foto. Nah ini sudah ada beberapa sekolah yang saya cek ada yang mengunggah foto. Mudah-mudahan yang dipilih tanda tangan basah, bukan TTE. Karena berdasarkan ini bisa unggah, bisa tidak unggah. Ya, mudah-mudahan yang dipilih tanda tangan basah. Oke, lanjut Bu. Lanjut aja. Nah, ketentuan penting metode pengesahan dan foto pada pengelolaan ijazah, Bapak Ibu. Yang pertama, pemilihan sebelum ke sini ada terlewat kayaknya ini, juknisnya ini. Bapak Ibu, untuk menandatangani ijazah dan transkrip nanti ada di bawah memang disampaikan tidak menentukan warna seperti tahun kemarin. Kalau Ibu Merna suka warna ungu, bisa aja ijazahnya sama transkrip jadi warna ungu tandatangani. Atau Ibu Rumiati suka warna pink, bisa aja warna pink. Tapi kita sepakati Bapak Ibu, tahun kemarin juga kita sepakati ya. Dan sesuai dengan etika penandatanganan Bapak Ibu, untuk dokumen resmi itu hanya ada dua warna yang diperbolehkan. Satu warna hitam dan satu warna biru. Warna biru hanya bisa dipergunakan oleh pejabat eselon. Ya, jadi Bapak Ibu harus warna hitam. Pastikan pulpennya tidak begitu cair. Orang cair Bu. Carilah yang sedikit cair atau kalau tidak ada pulpen kering yang cantik, carilah yang pulpen yang tidak melebar cairnya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk cetak ijazah Bapak Ibu sama seperti tahun kemarin, tidak baku. Bapak Ibu mencetaknya itu pada printer yang tinta cair atau tinta kering, Bapak Ibu. Tetapi tahun kemarin kita sepakati di tinta kering, ya kan Bapak Ibu? Kenapa? Karena kami coba cetak di tinta cair. Ini kan udah siswa kan, tapi kadang hodo kan, menyubuk gabi belebar tinta naik, ya kan Bapak Ibu? Jadi kita sepakati Bapak Ibu tetaplah di tinta kering ya. Artinya Bapak Ibu saya rasa udah dibeli lah printernya. Nah itu harus kan? Pada tahun kemarin saya sampaikan beli lah ya tinta printernya, ya. Bapak Ibu, saya klarifikasi lagi Bapak Ibu dan saya sampaikan lagi Bapak Ibu, saya sampaikan lagi tahun kemarin ketika kita mencetak ijazah 5.000 per orang itu bukan untuk saya,
Itu saya tegaskan Bapak Ibu. Ini yang ketiga kali saya sampaikan. 5.000 itu bukan untuk saya, tetapi Bapak Ibu yang minta tolong ke saya dengan memakai printer kantor, Bapak Ibu yang beli toner seharga 1.500.000. Bapak Ibu untuk kecamatan Rongkurnihuta atau kecamatan Sitiotio misalkan, siswanya 120 dong, hal 5.000, 600.000, hurang naik. Tetapi karena kita masih bantuan, lo bisa kecamatan Pangururan tak pakai tusun, lo bisa not tak pakai tusan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi satu ngadang madokos 5.000 saya yang pungut, enggak. Itu jelas saya sampaikan Bapak Ibu, saya klarifikasi. Ya, karena di luar sana saya dengar ijazah Pak Bindra 5.000 ijazah, nah enggak ada itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang minta tolong ke saya. Ini agak marah saya. Bapak Ibu yang minta tolong, ditelepon, Pak, Roma Bapak, urupi kami mencetak ijazah. Bapak Ibu satu sekolah, ada 20 siswanya, tolu heli salah. Tolu heli 20 mana perlu lebar, tetapnya 5.000. Karena masih ada sisa toner. Ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan ada salah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang minta tolong ke kami. Saya bawa, ada udah printer tak Bapak Ibu di kantor. Belilah toner. 1.500.000 tonernya. Rongkurnihuta, Cianjur mula-mula, harian, itu nggak sampai 1 juta setelah dikumpul 5.000. Ala boy, dibantu Pangururan, Tusun, dibantu Sianon, masih bantuan. Ya kan Bapak Ibu ya. Jadi tahun ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu cetak sendiri. Jangan dihubungi saya, atau hubungi Ibu Pesta atau Ibu Rita. Ya, dihubungi saja nanti ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Iya. Nah masuk kita ke sini Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu ketika mencetak ijazah digital, transkrip ini mahal Bapak Ibu harus sudah bekerja. Salah ini saya kerjakan, salah ini saya kerjakan. Saya mengerjakan semua transkripnya. Kali nggak bisa per 5.000 sakoy, ya kan Bapak Ibu kan? Kali mau lelek kamu per 5.000 misalkan, olah dua jasa. Tapi tahun kemarin nggak ada ya Bapak Ibu ya, kalau dijasa ada. Jadi Bapak Ibu ketentuan penting tentang metode menyesuaikan kesiapan satuan pendidikan perihal TTE. Kita belum siap ya, TTE ya. Ambillah tanda tangan basah. Jika memilih pengesahan dengan tanda tangan basah, maka foto peserta didik dapat diunggah pada sistem atau berbentuk cetak atau tempel. Ada 2 pilihannya. Kalaupun sudah diunggah, nggak masalah, tapi yang dipilih harus tanda tangan basah. Ya. Kemudian bagi pengesahan ijazah dengan tanda tangan basah, maka pembubuhan stempel wajib mengenai tanda tangan kepala satuan pendidikan. Jadi nak tahu visi foto dong, satu tanda tangan. Kemudian stempel satuan pendidikan dapat mengenai foto, tidak keharusan stempel mengenai foto. Udah kita sepakati tadi ya, gak kena ya. Satu ngadong memang mengenai foto. Ya. Ini harus sepakat ini Bapak Ibu, supaya kita satu pemahaman dan satu jawaban. Ketika misalkan ada yang bertanya, bahasa nyokona, nyodam kona, ya harus sepakat ya. Kemudian pas fotonya kurang 3x4, tidak ada ketentuan khusus terkait warna foto maupun latar belakang, bebas. Tapi sekarang kita samakan persepsi kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen warna latarnya atau fotonya berwarna, silakan berwarna satu sekolah semua, jangan ada yang hitam putih, ada yang berwarna, ya. Atau misalkan SMP 1 berwarna silakan, SMP 1 2 Cianjur hitam putih silakan, tapi sama semua untuk satu sekolah. Orang yang biasa ada sekolah tolu do siswana 2 berwarna, saya ada hitam putih, ya jangan ya Bapak Ibu ya. Kemudian ijazah disahkan dengan tanda tangan kepala satuan pendidikan. Jika jabatan kepala satuan pendidikan kosong, di sini ada yang kosong? Gak ada ya? Berisi semua ya? Definitif ataupun PLT. Berisi ya? Yang terakhir SD 1 Hulbung dan SD 11 Pasaran. Hadir PLT-nya? 1 Hulbung hadir, 11 Pasaran. 11 Pasaran hadir. Ada 11 hadir. 1 Hulbung? Tidak mana 1 Hulbung musik kan? Nah gitu ya, karena ini masih hal yang baru bagi mereka berdua atau sama yang sekitar 6 lah atau 7 orang ya. Kemudian Bapak Ibu, pemilihan metode pengesahan menyesuaikan kesiapan dan lain sebagainya. Oke lanjut Bu.
Ketentuan SK penetapan kelulusan Bapak Ibu, daftar lampiran Bapak Ibu. Di SK penetapan itu kan ada lampiran ya. Yang pertama konsiderannya, yang selanjutnya lampiran. Daftar lampiran wajib mencantumkan seluruh nama peserta didik kelas akhir termasuk data berstatus residu. Di sini kita nggak ada lagi ya residu ya, aman. Kemudian permaknya tidak ada permak baku kementerian, gunakan tata naskah sekolah sendiri. Itulah yang Bapak Ibu bagikan itu standar kelulusan. Kalau Bapak Ibu tambahkan nilainya di belakangnya boleh, masalah. Dan itu bisa sampaikan. Malah jika mau menambahkan nggak masalah juga ya. Kemudian jika kepala sekolah sedang cuti, ada kepala sekolah cuti atau cuti melahirkan atau cuti wisata rohani ke Yerusalem atau cuti tahunan, gak ada ya, gak ada, aman berarti. Kemudian input tanggal atau kunci permanen. Bapak Ibu, untuk penentuan tanggal ijazah, Bapak Ibu jangan terburu-buru Bapak Ibu. Cek dulu semua. Kalau sudah dipastikan 100% benar, oke, buatlah tanggalnya. Karena tanggal 2 Juni itu tidak bersifat back date, tidak keharusan tanggal 2 Juni. Jika Bapak Ibu sudah selesai semuanya tanggal 2 Juni, maka otomatis ijazahnya tanggal 2 Juni. Transkripnya juga harus tanggal 2 Juni. Tetapi kalau belum selesai Bapak Ibu, di tanggal 10 Juni baru selesai Bapak Ibu, maka ijazah itu akan tertanggal 10 Juni. Transkripnya juga harus tanggal 10 Juni. Dengan kemungkinan yang seperti ini Bapak Ibu, bisa aja nanti satu sekolah itu bisa sampai 10 kali menerbitkan ijazah. Misalkan dari 100 siswanya, ternyata 20 yang benar tanggal 2 Juni, maka ijazahnya tanggal 2 Juni. Sisanya kan masih ada 80, unggah lagi lah SPTCM. Disetujui, keluarlah nanti tanggal 10 Juni, maka yang 20 ini tanggal 10 Juni. Jadi bisa sampai 2 atau 3. Ya, beda dengan tahun kemarin. Ya. Jadi tidak bersifat backdate ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang sampai tanggal berapa itu Bapak Ibu? Bapak Ibu usahakan selesai bulan Juni. Bulan Juni selesaikan semua. Jangan lagi ada yang menyeberang bulan Juli. Kenapa Bapak Ibu? Karena siswa kita ini mungkin akan melanjut ke Jakarta, ke Medan, dan kemana-mana. Asal boleh langsung dibuat ijazah naik. Ya, karena lebih gampang ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, sistem tidak menyediakan tombol batal. Jadi nggak ada lagi batal, pembatalan. Seperti tahun kemarin, karena salah, bisa kita batalkan. Kita ajukan lagi. Ini nggak bisa lagi. Karena nggak bisa ini Bapak Ibu, maka SPTCM itu bisa unggah beberapa kali. Itu maksudnya. Ya Bapak Ibu ya. SK penetapan kelulusan ditetapkan 2 Juni 2026 untuk SD dan SMP. Lanjut Bu. SK penetapan kelulusan dibuat berdasarkan SK penetapan kelulusan dibuat 1 kali setiap tahun ajaran berisi seluruh data peserta didik. Format SK-nya Bapak Ibu bebas Bapak Ibu, dan itu sudah dikirim ya format SK kelulusan ya. Dan selanjutnya lanjut. Ini udah berulang-ulang ini. Untuk residu kita tidak ada lagi residu ya. Lanjut. Bapak 25 udah beres semua kan? Beres, lanjut. Nah Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan tadi. Ini sudah ini, lanjut. Ijazah selesai bulan Juni. Nah Bapak Ibu ini, dilarang mengubah unduhan draft ijazah. Seperti yang tadi, sudah diunduh, dikonversi ke apa? Ke Word. Ditambahi, nggak boleh. Ya. Kemudian tebalnya minimal 880, sepakat kita 100. Kertas berwarna putih, dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik. Ya, lanjut. Ini residu verbal. Ini Bapak Ibu untuk perbaikan ijazah jika terjadi nanti. Ini kan silap ya, Bapak Ibu ya. Jika terjadi nanti, maka apa yang kita laksanakan? Jika NIK-nya bermasalah, NIK nomor induk kependudukan, maka verifikasi atau lapor ke Capil. Ya, karena NIK dan NISN
itu sudah diinteroperabilitaskan, sudah dikunci sama. Jadi kalau NIC kunason, NIK kunason, rupanya tidak terbaca, jadi salah, lapor ke apa? Ke Capil kalau NIK, kalau NSN di Dapodik, ya. Kemudian pengajuan masuk ke menu perbaikan. Nanti di aplikasi ada perbaikan ijazah, nanti kita tampilkan. Kemudian penerbitan nomor baru NIN. Karena NIN yang diterbitkan pertama itu pasti berbeda dengan NIN yang akan diberikan. Lanjut. Merger data, oke lanjut, ini kade nih. Ini untuk pengelola ijazah. Nah inilah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ketika kita membuka manajemen ijazah kita, lanjut Bu. Nah ini minta ini referensinya Bapak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa nanti diklik ini. Nanti saya bagi di WA Group kepala sekolah, biar bisa nanti Bapak Ibu mencek. Ya Bapak Ibu ya. Dan akhirnya Bapak Ibu selamat bekerja untuk ijazah digital. Bapak Ibu, prioritas kita tahun ini, prioritas bukan saya bilang tidak penting. Semuanya penting. Tetapi yang paling penting, yang Bapak Ibu selesaikan adalah ijazah. Jadi soalnya udah ketiga tapat orang PPT jabatan naik jabatan kamu naik pangkat, naik golongan, aku ijazah muda dorang muncul sama aja nol. Karena produk kita itu ijazah. Orang tamu masih ajar tes, tidak ada muncul ijazahnya, sama aja bohong ya kan. Kemudian 3 tahun di CP, gak ada ijazahnya, sama aja bohong Bapak Ibu. Jadi yang kita prioritaskan adalah ijazah. Mohon nanti di push, kalau bisa di bulan Juni selesaikan Bapak Ibu. Tahun kemarin Bapak Ibu, kita sudah buat juga penata usahaan ijazah. Ya kan Bapak Ibu? Udah pilih bukalah Bapak Ibu, microsite atau linknya itu buka lah toh. Jadi kan artinya kalau di sekolah dicek, ide ijazahnya si AT bahasa nanti tidak, tapi nggak tambahin teruruk isu, buka aja link itu, microsite itu, cetak lagi, simpan di pakar, ya, simpan di pakar Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya datanya itu aman. Sebenarnya sudah aman di awal, sudah aman datanya di awal. Tapi orang ijazah sudah aman, transkripnya nggak aman. Karena transkrip itu manual, ya kan Bapak Ibu kan? Jadi tambah lagi kita buat microsite, lebih aman lagi. Kalau di microsite Bapak Ibu, tanggal berapa diterima si A ijazahnya sudah ada. Tanda tangan siapa yang menerima, orang tuanya kah, siswanya kah, sudah ada. Nama DNS-nya sudah ada, ini, DNT-nya ini, ijazah pada saat di-download ini, ijazah telah ditandatangani ini, transkripnya ini, udah lengkap di situ semua. Ya kan Bapak Ibu kan, bahkan nomor-nomor ijazahnya juga sudah ada. Bapak Ibu seperti tahun kemarin mungkin tahun ini, maka Bapak Ibu akan menerima NIN yang acak, nggak berurut. Jadi bisa aja misalkan SD 29 Pertemuan 1 nomor ijazahnya si A nomor 102, si B 110, si C nomor 500 misalkan. Jadi sehingga kita minta kemarin berapa sih ijazah yang diterbitkan di SD ini? Iba masih nomor awal kan 100, nomor terakhirnya 2500, 2500, nomor 100, 2400. Padahal nggak segitu ijazah yang kita terbitkan. Jadi hitung aja nanti satu-satu, ya. Oke Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, demikian terakhir Ibu Rita. Yang terakhir slide. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, saya kasih pertanyaan dua, satu dari SD, satu dari SMP.